Mari kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan melihat dari Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9. Matius 15 ayat 8 dan ayat 9. Saya akan membacakannya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sampai di situ. Mari kita sekali lagi kita boleh berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon pimpinan Tuhan untuk menyertai setiap kami yang ada di sini, untuk memberikan kepada kami pengertian daripadamu, sehingga kami boleh mengetahui maksud Tuhan di dalam hidup kami yang pendek ini. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita mungkin pernah mendengar nama seorang teolog yang sangat terkenal, hidup di awal abad 20, ya, di awal abad 20. Dia menulis di dalam tulisannya sebuah judul yang kalau kita dengar sebenarnya agak aneh, ya. Judul yang dia tuliskan tuh bagi kita adalah God Against Religion. Tuhan itu sebenarnya melawan agama. Tuhan melawan agama. Nah, kita yang diinjili ini mungkin tidak begitu suka mendengar nama Karl Barth, ya. Mungkin kita anggap bahwa Karl Barth ini mungkin menjadikan tokoh neo-ortodoks, ya. Dikatakan bahwa dia ingin kembali kepada iman yang ortodoks, tapi dia tidak pernah kembali secara sepenuhnya, begitu ya. Tentu mungkin kita ada salah juga di dalam pengertian dan pembacaan daripada tulisan daripada Karl Barth ini, begitu. Nah, jadi pada waktu kita mendengarkan God Against Religion, Tuhan melawan agama, kita merasa bahwa ini judulnya nih terlalu bombastis, ya. Mungkin ini dasar kita bilang orang liberal, ya. Kita ini orang Injili sering sekali tidak mengajukan argumen terhadap tulisan-tulisan seperti demikian, tapi kita kebanyakan itu melakukan label, ya. Kita langsung melabel gitu kan. Dasar orang liberal, begitu kan? Nah, kita sudah sebenarnya kita tidak mengajukan sesuatu apapun, tapi kita mengemukakan sebuah label yang kita kenakan kepada Karl Barth ini, begitu kan? Nah, itu kerjaan kita kadang-kadang yang tidak bagus adalah kita melakukan hal yang demikian, begitu, ya. Nah, tapi sebelum kita marah-marah terlebih dahulu, ya. Apa yang dimaksudkan dengan God Against Religion? Ya, apa sih maksudnya bahwa Tuhan melawan agama, begitu kan? Nah, agama yang dimaksudkan oleh Barth di sini bukan seperti agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Islam dan sebagainya, ya. Tapi yang dimaksudkan dengan religi di sini, religion, yang dimaksud dengan agama di sini adalah sebuah moral and legal order, ya. Jadi peraturan moral dan legal, yang legal, ya. Jadi kita percaya, kita practicing, kita regulating, itu moral dan legal order di dalam kehidupan kita beragama, ya. Dalam kehidupan kita beragama itu ada aturan-aturan moral yang sebenarnya kita membuat sendiri, gitu, ya. Nah, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Alkitab ini
dikatakan oleh Barth ini adalah sesuatu yang alkitabiah kalau kita lihat tadi, bukan? Nah, kita membaca dari Matius 15 ayat 89 tadi bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah daripada manusia. Kalau Bapak Ibu melihat konteks daripada perikop ini, maka kita melihat ya di dalam ayat yang pertama. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Nah, jadi memang tentu kita yang hidup pada zaman ini kita melihat bahwa itu secara higienis, secara kesehatan itu merupakan sesuatu hal yang baik kan. Jadi kalau kita katakan bahwa kalau mau makan kita mesti cuci tangan terlebih dahulu. Nah, itu kan satu hal yang bagus bukan ya? Yang ya apalagi misalnya kita di dalam zaman pandemi seperti ini ya, kita malah diharuskan perintahkan begitu kan, bahwa kita itu kalau mau apa-apa selalu cuci tangan begitu kan. Ya memang secara higienis itu merupakan sesuatu hal yang baik tentunya ya. Tapi kalau kita perhatikan lagi, maka aturan yang dibuat oleh orang Yahudi ini adalah satu aturan agama jadi buat mereka. Ya, buat orang Yahudi itu jadi memang tata krama daripada kehidupan sehari-hari dengan hal-hal yang religius itu merupakan sesuatu hal yang tidak berbeda bagi orang-orang Yahudi ya. Sehingga mereka mencampurkan nih urusan kesehatan dengan urusan agama. Sehingga kemudian kita melihat bahwa murid-murid pada waktu itu tentu sedang berjalan-jalan dan tidak ada seperti kita itu tidak ada di jalan atau di mana itu untuk mencuci tangan. Itu tidak bebas untuk melakukan hal itu ya. Jadi kita lihat bahwa orang Yahudi itu sebenarnya kalau kita lihat dari Alkitab, mungkin mereka menarik-narik daripada ayat Alkitab, tetapi yang kemudian mereka membuat tafsiran daripada Alkitab. Jadi sebenarnya larangan untuk makan dan sebelum makan itu untuk cuci tangan terlebih dahulu, itu tidak terdapat langsung di dalam Alkitab, tetapi ada di dalam kitab tafsiran daripada orang Yahudi atas ayat-ayat Alkitab. Ya, nah, jadi inilah yang dimaksudkan oleh Karl Barth sebagai moral and legal order. Ya, it is illegal, adalah sesuatu yang ilegal kalau kita makan tanpa cuci tangan, begitu kan? Dan itu tidak termasuk hanya soal legal, tapi juga soal moral. Karena orang Yahudi menganggap ini adalah perintah agama. Jadi kita harus mencuci tangan, itu bukan lagi untuk kesehatan dan sebagainya, tapi itu adalah sebuah langkah untuk bertindak secara moral yang benar, begitu ya. Nah, jadi religion yang dimaksudkan oleh Karl Barth itu adalah seperti gini ya, seperti yang dikatakan tadi. Jadi mereka menganggap itu seperti demikian, begitu kan ya. Nah, dan hal itulah yang dikecam oleh Tuhan Yesus yang pada waktu itu dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ini sebenarnya dikatakan memuliakan aku dengan bibirnya. Mereka seolah-olah orang yang rohani, orang yang taat firman Tuhan, begitu kan?
bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, kata Tuhan Yesus, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, maksudnya tentu bukan ibadah yang murni, tetapi ibadah yang dihasilkan oleh religi mereka, begitu, oleh religion mereka, ya. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus, ajaran mereka yang mereka ajarkan itu adalah sebuah perintah manusia, ciptaan manusia, bukan suruhan daripada Allah, ya. Jadi memang meskipun baik secara kesehatan untuk mencuci tangan sebelum makan, tapi ini oleh orang Yahudi dijadikan persoalan moral. Lu dosa lu, begitu kan? Kalau lu makan itu tidak mencuci tangan terlebih dahulu, itu melanggar perintah agama. Nah, agama yang mereka ciptakan itu adalah mereka punya agama sendiri, ya. Sebab Tuhan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa kalau tidak cuci tangan itu dosa, begitu. Dan itu yang dilakukan oleh murid-murid, kan, begitu. Nah, jadi kita lihat bahwa yang Tuhan Yesus lawan itu tentu bukan kepercayaan orang Yahudi kepada Alkitab, tentu bukan seperti demikian. Tapi yang dikecam oleh Tuhan Yesus adalah kepercayaan orang Yahudi akan hal-hal yang mereka buat sendiri, ya. Seperti hal ini, mereka itu buat sendiri religi mereka, begitu kan? Nah, jadi kita melihat bahwa itulah yang sebenarnya dikatakan oleh Karl Barth sebagai God against religion, ya, God against religion. Nah, pada masa sekarang pun kita melihat bahwa kita sendiri selalu di mana-mana pun kita itu membuat religi kita sendiri, sama seperti orang Yahudi, ya, sama seperti orang Yahudi. Saya berikan beberapa contoh yang ada di gereja. Misalnya worship war pada waktu tahun berapa ya, 80-an, 90-an, sampai sekarang ini udah abad 20, abad 21 seperti ini, orang itu masih saja ngotot akan worship war ini, ya, yaitu misalnya orang yang ngotot bahwa lagu yang dinyanyikan itu tidak boleh menyanyi lagu kontemporer. Nah, itu dari setan, kata mereka. Pakai drum di gereja itu setan, kata mereka. Ya, itu alat setan. Entah setannya di mana, saya tidak mengerti, begitu kan? Ya, jadi mereka itu tanpa diiringi dengan teologi yang baik, teologi yang kuat, tetapi di dalam worship war ini mereka kemudian menekankan bahwa kita itu harus menyanyikan hanya lagu-lagu him di dalam gereja. Nah, sampai sekarang kalau Anda perhatikan banyak gereja itu masih seperti itu, ya, masih seperti itu. Jadi merasa orang yang menyanyi atau orang yang memakai band di dalam gereja itu adalah sesuatu yang sangat berdosa bagi mereka. Nah, jadi sebenarnya apa? Sebenarnya mereka menciptakan religi mereka sendiri. Bahwa kalau ibadah tidak boleh lagu kontemporer, hanya lagu him. Padahal mereka tidak pikirkan sebelumnya, loh, yang namanya lagu him, misalnya lagu How Great Thou Art misalnya, apa diciptakan di dalam zaman Tuhan Yesus? Tidak, bukan, ya. Itu apa namanya? Baru beberapa ratus tahun itu lagu kemudian dikarang dan diciptakan, begitu, ya. Jadi apa itu him? Apa itu him? Apa kita mau menyanyi lagu pada zaman Tuhan Yesus, begitu kan? Tuhan Yesus saja tidak menekankan hal tersebut, dan kitalah yang membuat peraturan tersebut. Nah, inilah yang dikecam oleh Tuhan Yesus dan dikatakan oleh Karl Barth itu sebagai God against religion, begitu kan? Nah,
Jadi kadang-kadang di dalam gereja kita bisa menyingkirkan orang-orang dengan berbagai-bagai hal yang seolah-olah adalah hal religius, tapi sebenarnya adalah karena kita tidak senang sama orang tersebut. Begitu mungkin sebenarnya. Lalu kita bisa menyingkirkannya. Begitu kan? Di dalam gereja itu bisa terjadi hal yang seperti demikian. Nah, jadi kita lihat bahwa itulah yang disebut dan yang dibenci oleh Tuhan Yesus sebagai religion, ya. Pada waktu zaman Hitler, ya, pada waktu zaman Hitler, Dietrich Bonhoeffer, ya, seorang teolog juga, ya lebih muda pasti daripada Karl Barth, ya, tetapi dia juga mati muda karena dia berjuang anti Hitler, ya. Kemudian ditangkap oleh pemerintah, lalu kemudian tepat 2 hari sebelum sekutu itu kemudian memenangkan pertempuran, ya, lalu kemudian Hitlernya mati bunuh diri, dan kita lihat bahwa Dietrich Bonhoeffer ini kemudian digantung oleh Nazi, ya. Jadi sayang sekali. Jadi kita kehilangan seorang teolog yang baik sekali gitu, ya, pada waktu itu, begitu kan. Nah, kita melihat si Bonhoeffer ini misalnya, ya, mereka melihat misalnya guru-guru mereka, ya, yang liberal itu, yang mencanangkan misalnya the fatherhood of God and the brotherhood of all men, ya. Apa sih Kristen? Apa sih kekristenan? Kekristenan itu apa sih? Begitu kan? Kalau kita diinjili tentu kita percaya itu adalah misalnya penyelamatan manusia oleh Tuhan Yesus, misalnya, begitu kan? Tapi kalau orang liberal itu mengatakan bahwa Christianity itu cuman the fatherhood of God and the brotherhood of all men, katanya, begitu kan? Jadi Kristen itu cuma menyatakan bahwa kita semua ini mempunyai Bapa satu, begitu kan? Dan kita semua ini bersaudara sebenarnya, begitu kan? Nah, tetapi teolog-teolog yang mengajarkan the fatherhood of God and the brotherhood of all men, Christianity is just simply itu adalah the fatherhood of God and the brotherhood of all men. Kemudian mereka itu sendiri itu ikut taken, setuju atas gerakan daripada Hitler yang membunuh jutaan daripada orang-orang Yahudi. Kamu lihat nggak? Orang di gereja itu bisa seperti demikian. Namanya brotherhood of all men. Tetapi mereka taken, setuju untuk membunuh orang-orang Yahudi. Sehingga jutaan jiwa dari orang Yahudi pada waktu Perang Dunia Kedua oleh Hitler itu dibunuh. Begitu kan? Ya. Nah, jadi kita lihat bahwa karena Dietrich Bonhoeffer itu melihat bagaimana munafiknya daripada dosen-dosen teologinya daripada dia, maka kemudian dia mengemukakan sebuah ide, ya, itu adalah religionless Christianity, ya. Karena Allah itu membenci agama, dan karena Karl Barth itu juga menuliskan God against religion. Tuhan itu melawan agama, begitu kan? Agama yang diciptakan oleh manusia ini. Maka Dietrich Bonhoeffer ini mengusulkan sebuah religionless Christianity. Sebuah kekristenan tanpa agama. Nah, kembali orang Injili yang tidak begitu mengerti mengenai hal ini, kemudian mungkin merasa bahwa ini apa macam pula ini Dietrich Bonhoeffer, gitu ya, religionless. Jadi agama Kristen yang tidak beragama, itu kekristenan tanpa agama. Lalu apa tanpa agama itu kan? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Dietrich Bonhoeffer
pada waktu mengemukakan religionless Christianity, begitu ya. Jadi kekristenan tanpa agama, begitu. Itu yang diusulkan oleh Dietrich Bonhoeffer, begitu kan? Karena agama ini sebenarnya Tuhan melawan sekali. Tuhan mengecam agama dari yang diciptakan oleh manusia itu, begitu ya. Apalagi agama ini sudah dianggap sedemikian mutlaknya sehingga dia mampu mengatur moral dan legal order, aturan-aturan moral dan aturan legal di dalam agama, begitu kan ya. Tapi padahal religi itu adalah sebuah ciptaan manusia, ya. Mana ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa nyanyi di gereja harus lagu him? Dari mana itu? Begitu kan? Nah, itu Tuhan benci, bukan main terhadap hal tersebut, ya, karena dia sebenarnya menciptakan religi, menciptakan moral and legal order, cuma begitu kan, ya. Namun Karl Barth tidak setuju dengan apa yang dikatakan daripada Bonhoeffer. Ya, kita mengatakan religionless Christianity, kata Karl Barth. Ya, nah, kita bilang religionless Christianity, sebenarnya kita pun menciptakan kembali sebuah agama baru, di mana agama baru kita adalah religionless, begitu. Nah, Anda misalnya boleh membandingkan dengan gerakan non-blok yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno pada waktu dahulu, ya. Jadi kita tahu kan di sebelah kanan ada blok Amerika Serikat, begitu kan, blok Barat, begitu kan. Lalu kemudian di sebelah kiri itu ada Marxis, ya. Jadi misalnya Rusia, China, lalu kemudian pokoknya turunan-turunan daripada itu mereka tuh negara komunis, begitu kan. Sebelah sini adalah negara-negara barat, negara kapitalis, misalnya begitu kan, ya. Nah, lalu kemudian Presiden Soekarno pada waktu itu mengemukakan sebuah gerakan, ya, suatu politik luar negeri yang menyatakan kita Indonesia ini non-blok, begitu kan, ya. Nah, jadi kita lihat perang di Rusia dan Ukraina ini, Rusia dan Ukraina ini sebenarnya adalah sebuah perang antar blok, bukan? Ukraina pada waktu itu mau masuk ke NATO, begitu kan? Si Rusia tentu ketakutan, sebab kalau Ukraina itu dekat dengan NATO, lalu kemudian NATO nanti mengirimkan senjata rudalnya, itu berbatasan dengan Rusia, sehingga dengan mudah sekali dan cepat sekali rudal-rudal itu masuk ke dalam Amerika, ke dalam daerah Rusia, begitu. Sehingga mereka tentu tidak akan mengizinkan Ukraina ini kemudian masuk NATO dong, sebab merupakan ancaman bagi mereka punya keamanan, bukan, ya. Dengan demikian mereka sudah jatuh di bawah Barat, begitu, karena di perbatasan aja ini orang udah bela itu kan, orang udah bela Ukraina ini sudah membela blok Barat, bukan begitu. Nah, jadi Presiden Soekarno pada waktu itu mencanangkan apa yang dinamakan gerakan non-blok, begitu ya. Tapi kalau kita perhatikan, ya, apa yang dinamakan non-blok ya tetap blok, ya. Blok yang mana? Blok yang non, begitu kan? Blok yang tidak kemana-mana, tapi itu adalah blok juga, bukan? Blok yang tidak kemana-mana, begitu kan? Nah, jadi non-blok itu sebenarnya tetap merupakan sebuah blok juga, begitu kan? Demikian juga dengan religionless Christianity, ini bilangnya ini kekristenan tanpa agama, tetapi ini adalah juga merupakan sesuatu agama yang baru, yaitu kekristenan tanpa agama, begitu. Jadi Karl Barth melihat bahwa tidak mungkin deh kalau kita ini bisa lepas daripada agama di dalam dunia ini, begitu kan, ya. Nah, jadi tidak mungkin
kita itu mendirikan sebenarnya religionless Christianity, begitu kan? Ya, jadi Karl Barth mengatakan ya untuk kita itu sebenarnya tetap berada di dalam agamanya kita, di dalam agama yang kita harus akui ya, itu adalah ciptaan manusia, gitu. Agama itu, peraturan itu semua diciptakan oleh manusia. Oh, jemaat mesti begini, kalau kawin mesti begini, kalau itu apa begini, misalnya begitu, itu adalah agama, begitu kan? Ya. Nah, yang dicanangkan oleh Karl Barth sebagai tokoh yang menamakan dirinya juga tokoh reformator, begitu ya, karena dia mengikuti teologi daripada reformasi, maka satu hal yang dicanangkan oleh Karl Barth itu adalah self-critic. Selalu, at every time, begitu kan? Dan setiap waktu kita selalu bersedia untuk dikritik, begitu. Dan kalau kita perhatikan, hal ini sangat sesuai sekali dengan seruan dari bapak-bapak reformator pada waktu mereka mengatakan bahwa Ecclesia Reformata semper reformanda. Ya, jadi gereja-gereja reform, Ecclesia Reformata semper reformanda, harus selalu direform. Karena kita itu cenderung untuk membuat agama sendiri. Cenderung untuk menciptakan agama sendiri. Agama daripada ciptaan kita. Sedangkan hal itulah adalah hal yang dikecam oleh Tuhan Yesus pada waktu dia berinkarnasi di dalam dunia ini. Ya, dan di situ dia mengecam agama Yahudi yang menciptakan ini, itu, peraturan ini, dan itu menjadi sebuah agama yang tentunya adalah agama daripada Yudaisme. Nah, kita ini harus berani untuk mengadakan kritik, kata Barth. Ya, kita harus berani mengkritik ciptaan kita, ajaran kita, begitu kan? Larangan kita. Kita sendiri itu mesti mesti mengadakan self kritik. Ya. Nah, agama kita itu adalah agama apa? Agama yang harus kita ciptakan di dalam dunia adalah agama yang dianut oleh Tuhan Yesus, ya, the religion of Jesus Christ. Nah, itulah religion yang harus kita pegang, not the religion yang ciptaan manusia, bikinan manusia, ya, diatur oleh manusia. Kita tidak suka itu, begitu kan? Tapi yang kita kehendaki sebagai orang Kristen sejati adalah the religion of Jesus Christ. Agama daripada Tuhan Yesus sendiri, begitu ya. Yang tentu bisa membenarkan murid-muridnya makan tidak cuci tangan lebih dahulu karena mereka tidak punya akses, sedangkan mereka sudah berada di dalam keadaan kelaparan, begitu kan? Jadi apa kita tetap paksa mereka harus sampai lemes-lemes cari tempat bercuci tangan, sedangkan pada waktu zaman dahulu kita tahu tidak mudah kan untuk mendapatkan hal tersebut, begitu ya, tidak mudah. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut daripada ayat ini, begitu kan ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Jadi omong kosong kalau bibir doang, begitu kan? Wah, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, begitu kan? Ya. Tapi ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah daripada manusia, begitu kan? Lalu, ya, kalau kita perhatikan bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kalau kita perhatikan, what is the religion of Jesus? Jelaskan di dalam ayat ini. Kita percuma omong kosong, haleluya, apa segala kita lakukan, apa omong kosong semuanya. Kutip ayat seenak-enaknya, begitu kan? Semengerti daripada kita, begitu kan? Ya. Tapi sebenarnya mungkin itu bukan maksud daripada Tuhan seperti itu.
Nah, kalau kita lihat apa yang menjadi the religion of Jesus. Kita lihat di sini kan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Omong doang, kata Tuhan Yesus. Tapi hatinya jauh daripada aku. Nah, kita lihat di sini yang dinamakan sebagai spiritualitas lawan religion adalah apa? Adalah agama hati. Agama hati. Apakah kita mempunyai hati yang mencintai Tuhan? Apakah kita punya hati yang mengasihi sama kita manusia? Begitu kan? Kita harus melihat, ya. Kita bukan menentukan agama ekspresi, ya, agama yang ditunjukkan. Saya baca Alkitab loh, saya rajin berdoa loh, saya rajin ibadah loh, saya rajin ke gereja loh, begitu kan? Tuhan Yesus tidak melihat ekspresi luar. Tuhan Yesus melihat bukan ekspresi kita beragama. Tuhan Yesus melihat apa? Tuhan Yesus melihat hati. Melihat hati kita, ya. Apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan dengan seluruh jiwa kita, dengan seluruh pikiran kita, dengan seluruh keinginan kita, dengan seluruh semua, dengan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Apakah kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Ya, apakah kita bisa merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita, begitu kan? Ya, nah, jadi kita lihat bahwa being religious sama being spiritual adalah dua hal yang sangat berbeda. Ya, being religious itu mungkin hanya cuma mentaati peraturan-peraturan yang diciptakan oleh manusia. Ya, kita lihat bahwa itu hanya ya menuruti peraturan yang dibuat oleh manusia. Itu ada religion. Tetapi hati kita, hati yang mengasihi Tuhan adalah kita hidup di dalam kita betul-betul mentaati firman Tuhan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, sesuai dengan sikap daripada Tuhan Yesus di dalam menghadapi sesuatu hal. Itulah yang kemudian harusnya menjadi agama kita. Karena agama kita, religi kita adalah the religion of Jesus Christ. Ya, agama daripada Tuhan Yesus. Dan agama daripada Tuhan Yesus adalah agama yang menekankan hati. Ya, nah, kamu boleh rajin ikut doa, baca Alkitab apa dan lain sebagainya. Mungkin hati kamu busuk, mungkin kan? Orang Yahudi juga baca Alkitab lebih daripada Petrus baca Alkitab, ya. Tapi hatinya mana lebih busuk dibandingkan murid-murid? Jelas kan? Orang Farisi itu lebih busuk daripada murid-murid Tuhan Yesus yang tidak mengikuti peraturan-peraturan agama yang dibuat oleh pemuka-pemuka Yahudi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa bagaimana kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita harus membawa keagamaan kita ini. Ya, keagamaan kita ini bukan menekankan sekedar kepada nilai-nilai religius, yaitu nilai-nilai di mana kita mengikuti moral dan legal order ciptaan daripada manusia, tapi kita belajar untuk melihat hati kita dan kita jujur di hadapan Tuhan. Kita telanjang di hadapan Tuhan supaya Tuhan dapat melihat segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Dan kemudian Tuhan bisa memperbaiki melalui Roh Kudus. Dia bisa membisikkan kepada kita kesalahan-kesalahan daripada kita. Gitu. Nah, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. The religion of Jesus Christ itself. Mari kita tutup terlebih dahulu. Kita berdoa di hadapan Tuhan supaya apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita
betul-betul merupakan kehidupan Kristen atau mengikuti religion daripada Jesus Christ. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Apakah mungkin kita menganggap rendah teman kita? Yang mempunyai waktu teduh tidak tetap karena pekerjaannya. Mungkin kita anggap rendah mereka. Tapi apakah mereka betul-betul orang yang jauh daripada Tuhan? Apakah kita lebih dekat pada Tuhan karena kita membaca Alkitab dengan rajin? Padahal hati kita jauh daripada Tuhan. Jauh daripada mengasihi Tuhan. Teman-teman, izinkan supaya Roh Kudus bekerja dalam hati kita masing-masing. Menunjukkan kebiasaan-kebiasaan kita yang sebenarnya cuma menyombongkan diri untuk melihat diri sebagai orang yang rohani. Tapi mungkin sebenarnya tidak. Silahkan Bapak Ibu, teman-teman boleh berdoa di hadapan Tuhan. Dan menilik kehidupan Anda sendiri di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami ingin serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami selalu jujur di hadapan Tuhan. Apakah motivasi kami sebenarnya hanya melakukan aturan-aturan agama, tapi hati kami pun jauh daripada Tuhan. Jauh daripada mengasihi Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan tolong kami dalam hidup kami selanjutnya. Kami boleh menjadi orang Kristen yang mempunyai agama hati. Yang mempunyai hati yang sungguh mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami. Selalu Tuhan memberikan melalui Roh Kudus. Kami dapat mengkritik diri kami sendiri secara jujur di hadapan Tuhan. Lebih baik ya Tuhan, kami mengkritik diri sendiri daripada kami dikritik oleh Tuhan sebagai orang yang tidak rohani. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan lebih dahulu kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Hendra untuk pemaparannya. Ya, bagi kakak-kakak, rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh dipersilahkan. Ini sudah masuk sesi tanya jawab. Boleh secara langsung raise hand, kemudian nanti dipersilahkan unmute atau lewat chat, gitu ya. Boleh secara direct message ke aku, boleh, atau langsung ke everyone juga boleh. Apakah ada pertanyaan?
ada masuk pertanyaan, Pak. Bagaimana dengan kalimat bahwa kata agama merupakan upaya manusia berdosa mencapai Allah dengan perbuatan baik sehingga bisa masuk surga. Tetapi Kristen adalah Allah yang datang menyelamatkan manusia berdosa, sehingga dengan iman dalam Kristus kita boleh menerima hidup kekal di sorga. Jadi Kristen bukanlah agama tetapi beriman kepada Kristus. Taat akan firman-Nya, setia dan mengasihi Dia sampai akhir. Bagaimana dengan kalimat ini, Pak? Tanggapan Bapak? Langsung jawab ya. Ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan ini. Saya mungkin bisa setuju untuk apa yang dikemukakan ya, bahwa itu juga mungkin merupakan agama ya. Karena kalau kita lihat ya, memang betul. Makanya di dalam tahun 80-an begitu ya, kita melihat bahwa orang pada waktu itu sibuk ya mendefinisikan what is Christian, begitu kan? Tadi salah satu daripada salah satu daripada jawaban yang menyatakan what is Christianity gitu. Apakah kekristenan itu kan? Lalu kemudian dijawab oleh dosen-dosen liberal daripada Karl Barth misalnya kan, di sana dikatakan bahwa itu Christianity is the fatherhood of God and the brotherhood of all men. Jadi kita semua manusia ini adalah di bawah satu Tuhan dan kita semua adalah bersaudara. Christianity is that katanya gitu ya. Jadi kekristenan itu adalah itu ya, menekankan hal itu, the fatherhood of God and the brotherhood of all men, begitu. Semua manusia bersaudara, begitu kan? Jadi dengan demikian mereka tidak membedakan agama ini, agama itu, agama ini, agama itu, tapi mereka menyatukannya menjadi satu dan kemudian juga mereka menyamakan Kristus itu, kekristenan itu sama dengan demikian, begitu ya. Tapi kita lihat bahwa jelas bahwa apa yang namanya the brotherhood of all men, kita lihat bahwa Rusia itu sibuk membunuh-bunuhi orang Ukraina kok, begitu kan ya. Apa yang kita saling bersaudara kalau kita saling perang, saling bunuh ya, saling benci, begitu kan? Dan itu adalah yang dikatakan begitu oleh oleh mereka, gitu kan? Sehingga pada waktu itu what is Christianity? Apa itu kekristenan? Maka kita lihat bahwa orang kemudian menekankan bahwa Christianity itu adalah Christianity is Christ, begitu ya. Jadi betul tadi seperti dikatakan, kekristenan bukan agama kok, begitu kan? What is Christianity then? Christianity is Christ, begitu kan? Adalah Kristus ya. Jadi kita bukan percaya satu agama, begitu kan? Tapi kita percaya pribadi ya, pribadi yang memang seperti tadi dikatakan ya, pribadi yang rela mati buat kita untuk membebaskan kita daripada dosa gitu. Nah, saya bisa setuju untuk apa yang dikemukakan oleh tadi ya penanya tadi, saya lupa lagi namanya begitu ya, tapi saya rasa baik sekali. Pertanyaan kekristenan itu boleh dapat dikatakan seperti demikian. Ya, terima kasih dari Bang Togi tadi, Pak. Oh ya, sorry. Ada beberapa pertanyaan yang agak mirip nih Pak masuk. Jadi sebenarnya bagaimana langkah praktisnya agar kita nggak terjebak dalam religius itu Pak? Karena kan sebenarnya satu sisi kita sebenarnya sering menggunakan religius ini juga untuk semakin mengenal Allah, misalnya kayak saat teduh setiap hari itu kan sebenarnya sebuah cara untuk semakin mengenal Tuhan. Tapi seringkali ada juga kita terjebak sama religius itu sendiri. Nah, bagaimana hal praktisnya, Pak?
tentu seperti yang dikatakan oleh Karl Barth itu adalah kita selalu berani untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Self kritik tadi dikatakan oleh Karl Barth kan ya. Jadi begini, apa namanya? Pada waktu saya melayani ya di gereja misalnya begitu kan ya. Nah, saya menghendaki begitu ya majelis-majelis itu harus berdoa dong. Bagaimana jemaat mau berdoa, majelisnya aja juga enggak kok begitu kan, enggak doa gitu ya. Kecuali kalau memang mereka tuh ya tentunya kalau bos-bos sih gampang sekali kan, mereka dapat berdoa setiap waktu mereka tinggalin kantor. Tapi kalau kita bukannya bos kan agak sulit dong kita meninggalkan tenggo begitu misalnya gitu kan, kita kadang-kadang tidak bisa. Nah, seperti hal itu jadinya kita lihat tentu mereka tidak bisa mengikuti persekutuan doa begitu kan. Tetapi saya melihat ada beberapa orang itu yang ikut doa itu ya selama mereka jadi majelis. Selama mereka majelis, mereka datang, mereka ikut, selalu ikut berdoa. Tapi apa betul maksudnya berdoa? Begitu. Apa betul itu adalah satu satu hal di mana mereka itu sungguh-sungguh berdoa karena mereka mengasihi Tuhan dan mereka mau bicara dengan Tuhan melalui doa mereka. Apa betul begitu? Nah, itu harus self kritik begitu. Kita nggak tahu kan apa yang ada dalam hati mereka begitu kan. Nah, jadi kita di situ melihat gitu kita punya motivasi apa ya. Misalnya apa betul nih karena cinta Tuhan nih begitu kan. Sedangkan setelah saya tidak lagi menjadi majelis, saya tidak lagi datang ke persekutuan doa begitu ya. Jadi sebenarnya saya ini apa? Saya berdoa untuk dilihat jemaat gitu supaya kelihatannya saya ini orang rohani. Apa saya itu betul-betul karena cinta Tuhan? Nah, tentu kita tidak boleh menghakimi dong ya. Nah, dalam hal ini ya kita katakan ya sudah, kamu itu aja self kritik dan lihat apakah kamu betul punya maksud berdoa itu supaya betul dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh gitu, atau kamu tuh hanya sekedar cuma mau menunjukin seperti orang Farisi ya, lihat nih saya siapa nih, tuh saya berdoa loh ya, apalagi yang kayak doa Tuhan Yesus, saya berdoa berapa kali sehari begitu kan, gitu untuk menunjukkan religiusnya dia begitu kan. Nah, jadi untuk hal jadi juga termasuk baca Alkitab ya. Mungkin aja kita melakukan baca Alkitab tuh wah, lalu kita bisa berbangga kan ya. Saya dong udah baca Alkitab 2 kali dari depan sampai ke belakang gitu kan. Kita cuma begitu aja ya. Bapak Ibu sekalian tahu bahwa Karl Marx itu bapaknya komunisme itu, Karl Marx itu adalah pada waktu dia masih muda itu dia tuh sebenarnya anak sekolah minggu dan juara menghafal ayat Alkitab di sekolah minggu begitu. Nah, tapi hafal sekolah minggu apakah menjadi dia spiritual? Enggak. Menjadi apa? Menjadi cuma ya religius saja kelihatannya kan gitu. Dia anak baik tuh. Wah, anak lain mah mana hafal Alkitab. Ya ini mah si Karl Marx ini, wih dia mau bisa hafal semua Alkitab gitu ya. Nah, jadi gini, jadi saya suka disalah mengertinya memang begini. Seolah-olah saya mengajarkan tidak usah baca Alkitab, tidak usah berdoa, tidak usah ke gereja, itu kan? Ya, tapi Anda mesti melihat bahwa maksud daripada ini sebenarnya kita ada di dalam self kritik. Apakah saya betul melakukan semua ini karena saya cinta Tuhan? Begitu. Apakah saya baca Alkitab, misalnya saya itu ke gereja karena saya betul-betul kita itu mengasihi Tuhan
Tuhan sungguh-sungguh, sehingga kita kepengen sekali itu berada di hadiratnya seperti yang dikatakan oleh pemazmur, bukan begitu? Nah, jadi satu-satunya jalan bagi kita ya cuma adalah kita harus melihat diri kita sendiri, apakah kita ini sebenarnya religius, apakah kita sebenarnya memang betul spiritual gitu ya. Nah itu cuman ya kita nggak boleh menjudge orang lah begitu ya. Kita tidak boleh menjudge orang, tapi kita lihat diri kita sendiri, kritik kita sendiri masing-masing begitu. Gitu. Mengoreksi diri tiap-tiap hari begitu ya, Pak. Ya. Ya, ada pertanyaan lanjutan, Pak. Bagaimana kita bisa membedakan agama buatan manusia dengan ketetapan Allah yang memang tercatat di Alkitab? Misalnya tentang persembahan dan cara beribadah yang memang ada larangan dan anjuran detail dalam PL. Oke. Ada hal-hal yang di dalam Perjanjian Lama itu adalah hal yang sebenarnya itu udah jadi peraturan-peraturan ritual yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus itu kita tidak melakukan lagi, ya. Misalnya kita tidak lagi melakukan persembahan binatang misalnya, ya, korban korban bakaran, korban apa itu, sebab korban yang sejati itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, maka kita tidak lagi melanjutkan persembahan korban seperti itu, begitu ya. Kita tidak lagi melakukan. Tetapi ada peraturan-peraturan yang bukan bersifat ritual, tapi peraturan-peraturan yang merupakan peraturan agama, misalnya persembahan, begitu ya, untuk pekerjaan Tuhan. Memang Perjanjian Baru tidak menekankan tidak menekankan harus 10%, 10%, 10%. Tuhan Yesus tidak menegaskan atau Paulus menegaskan. Karena apa? Karena itu merupakan satu hal yang jelas bagi mereka yang tidak usah diperdebatkan lagi, sebab itu udah ada di dalam firman Tuhan. Gitu. Kita nggak usah berdebat lagi. Lu sebenarnya mau kasih persembahan apa enggak gitu, atau cuma mau berdebat gitu kan? Gitu. Nah, jadi itu tidak diperdebatkan lagi, begitu kan? Tentu dengan mengingat prinsip-prinsip di dalam kemanusiaan, ya. Misalnya kita lihat gini, persembahan janda miskin. Si janda miskin ini, kata Tuhan Yesus, dia memberikan persembahan 2 duit, ya, 2 duit. Maksudnya apa? 2 duit. Maksudnya itu adalah upah pekerja orang-orang pada waktu itu, ya. Jadi upah yang minimum, ya, UMR-nya deh gitu, ya, kita katakan UMR-nya. UMR pada waktu itu adalah 2 duit begitu, 2 peser misalnya begitu kan, ya. Nah, apakah si janda yang miskin ini memberikan 1/10? Saya rasa bukan 10 loh. Dia memberikan seluruh penghasilannya karena dia janda miskin, tapi dia memberikan persembahan lebih daripada seharusnya, karena dia menyerahkan seluruh hasil kerjanya pada waktu itu, begitu. Sehingga sepertinya kalau orang Yahudi sudah tidak mempermasalahkan perpuluhan lagi, gitu. Nah, kita yang pelit sekarang ya mempermasalahkan lagi dong ya. Di Perjanjian Baru nggak ada tuh. Jadi maksudnya apa? Lu nggak mau kasih duit, ya kita nggak usah 10% dong. Jadi lu mau kasih berapa? Begitu kan? Jadi kita ciptakan sendiri kan, gitu ya, alasan-alasan kita. Tapi kembali lagi ke hati kan, sebenarnya lu mau kasih persembahan nggak?
sebenarnya lu pelit nggak sama Tuhan, gitu kan? Lu cinta Tuhan nggak, gitu, sampai nawar-nawar, gitu kan? Dari 10% jadi berapa persen, apa segala begitu ya. Mau kasih aja. Lu cuman mau kasih 2%, Tuhan mungkin juga nggak ribut. Tapi kalau lu udah berargumen gitu, nah, itu mungkin menunjukkan bahwa lu memangnya pelit dan ingin tawar. Begitu sebenarnya gitu ya. Tapi kalau di hati kita sungguh-sungguh ya, misalnya begini ya, saya kasih case ya. Waktu itu kami di saat ya, ada teman mahasiswa yang miskin, lalu kemudian dia cuma diberikan pada waktu itu uang saku itu 500.000 sebulan ya, 500.000 sebulan. Terus udah begitu dia dapat 500, kemudian dia harus bayar uang konsumsi. Jadi saat itu sekolah di saat itu gratis kami, begitu kan? Yang kami harus bayar itu cuma makan kami sendiri, begitu ya. Nah, waktu zaman saya itu tahun 80-an ya, itu harganya untuk makan itu sebulan itu 400.000. Jadi untuk makan kita itu bukannya untuk uang sekolah lah, apalah apa-apa, bukan begitu ya, 400.000 begitu. Nah, dia dikasih 500 ya, tentu maksudnya ya nanti dia boleh apa namanya bisa beli odol lah, beli sabun lah, apa dan sebagainya begitu kan ya. Nah, sekarang saya pengen tanya nih kepada teman-teman sekalian. Dia dapat 500.000, jadi berapa perpuluhan yang dia harus bayarkan? Teman-teman udah nggak bisa ngitung ya. 50.000. 50.000. Oke, ada lagi jawaban? Nah, oke. Kalau kita bilang gini ya, kita ini harus memberikan perpuluhan dari mana hitungnya 1/10 itu, hitungnya dari mana itu, begitu kan? Hitungnya dari mana? Nah, kita ini lalu menentukan kan, nah ini agama kita nih sebenarnya ini ya. Nah, kita menentukan 10%, ini dapatnya 500.000, maka 10% ya 50.000. Jadi uang tersisa bagi dia satu bulan itu cuma 50.000. Sedangkan dia harus kolektor, dia harus naik beca, begitu kan? Dia mungkin harus beli buku, dia harus apa. Jadi dia cuma punya 50.000, begitu. Dia cuma punya 50.000. Akibatnya apa? Kita itu heran, kita belum mandi, kenapa sabun kita basah ya, begitu kan? Loh, kita baru mau mandi, tapi sabun udah basah, begitu kan? Gue baru beli rinso, tapi kok rinso gue tatonya udah hilang, begitu kan? Setengah, begitu kan? Nah, akhirnya selidik, diperiksa. Apa yang dilakukan adalah itu anak karena nggak punya duit, jadi sabun terpaksa pakai orang punya, odol pencet orang punya, begitu kan? Lalu kemudian rinso buat cuci pakaian, dia ambil, kita punya, begitu kan? Dia bayar perpuluhan betul, 50.000. Tapi kemudian karena nggak cukup, dia tuh lakukan seperti itu. Nah, menurut saya dia sebenarnya mengikuti religion, ya, religion tepat harus 10%. Apa dia melakukan satu hal yang rohani? Nah, kalau saya bilang, kalau dia rohani berdasarkan hati, saya rasa Tuhan juga tahu dia 100.000 itu aja pas-pasan gitu buat dia. 100.000 itu pas-pasan gitu kan. Dia mungkin tetap harus terbatas di dalam itunya, begitu kan? Dia terbatas. Nah, menurut saya kalau dia mau kasih persembahan, dia punya 100.000, kasih 10.000. Jangan sampai lu kemudian udah gitu
habis itu nyolong sabun orang, nyolong dinso orang, nyolong itu orang, begitu kan? Gitu. Nah, kalau nggak mau segitu, ya sudah, begitu kan? Tuhan Yesus lebih suka dia nggak kasih persembahan 1/10 persis seperti itu kan, gitu ya. Tapi dia tentu lebih suka bahwa dia itu tidak usah curi sana curi sini. Tuhan juga nggak perlu 50.000, 10.000. Tuhan emangnya perlu, begitu kan? Dan dia adalah orang yang memerlukan, begitu kan? Ya. Nah, jadi kita jangan terlalu menciptakan agama, begitu kan? Nah, di dalam kasus itu saya rasa Tuhan juga tidak berkeberatan kalau dikasihnya 10.000. Sisa 100 dia kasih 10%, 10.000. Begitu. Gitu. Ya. Teman-teman setuju? Sangat memberi insight baru, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak. Pak, bagaimana dengan kata-kata Karl Marx bahwa agama adalah candu? Sepertinya ada benarnya juga. Bagaimana tanggapan Bapak? Boleh saya minum dulu ya, batuk mulu. Silakan, Pak. Ya, itu dikatakan oleh Karl Marx ya, bahwa religion is an opium, begitu kan ya, for people, begitu. Jadi kalau menurut Karl Marx ini sebenarnya religion itu diciptakan oleh orang-orang kapitalis ya, yang menekan orang-orang proletar, ya, orang-orang miskin, petani, apa dan sebagainya pada waktu itu. Untuk apa? Untuk mempekerjakan mereka demi keuntungan mereka. Kasih uang sedikit-sedikit, begitu kan kerjanya, begitu kerjanya setengah mati, tapi duitnya sedikit gitu. Dan untuk supaya mereka tidak berontak, maka diajarkan agama. Jadi mesti turut Tuhan lu sesuai dengan yang Alkitab bilang, begitu. Dan di situ kemudian Karl Marx menuduh bahwa agama itu sebenarnya adalah candu daripada masyarakat, gitu kan, dengan ajaran-ajaran. Kalau Tuhan kita itu sebenarnya tidak, itu kita mesti paksa kali membayar dengan harga yang lebih. Nah, jadi Karl Marx itu mau menciptakan society yang seperti demikian. Jadi deh negara komunis begitu ya. Dan negara komunis nggak ada yang berhasil. Kalau kita lihat apa betul kemudian petani-petani jadi kaya begitu kan. Lalu semua orang kemudian menjadi equal gitu. Oh, enggak. Ya, waktu China itu menganut komunisme, kalau sekarang mereka tidak terlalu komunisme, tapi tetap merupakan negara sosialisme, begitu kan? China itu. Nah, kalau kita lihat apa China tuh bisa maju seperti sekarang ini dengan komunis. Nah, kita lihat komunis itu 100 tahun gagal sama sekali. Tanpa perang sama sekali, ya. Kamu orang semua udah lahir belum ya? 89 ya. Tahun 89 runtuhnya tembok Berlin, begitu kan? Tanpa perang, blok timur itu Uni Soviet itu hancur sendiri tanpa perang, dan semua negara bagian semua memerdekakan diri. Dan di bawah Putin sekarang mereka seolah-olah pengen kembali menghidupkan kembali Pakta Warsawa yang mereka bangun pada waktu itu untuk membangun kekuatan blok timur, begitu, untuk melawan NATO, begitu kan? Nah, jadi ternyata Karl Marx sendiri yang bilang agama adalah candu bagi masyarakat, mereka sendiri ajarannya candu, buktinya negaranya hancur sendiri, begitu, tanpa harus perang, hancur sendiri, begitu ya. Cungko itu setelah mau cetung mati, begitu kan, pelan-pelan kemudian bereformasi ya, tapi sekarang
Tuhan tanamkan lagi ya, yang jahatnya itu jadinya Xi Jinping ini gitu ya, yang mulai menekan gereja lagi apa dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kembali lagi deh tuh, habis China dulu setelah terlepas daripada komunisme bukan terus mengucap syukur, terus bertumbuh dalam kekristenan, malah jadi sekuler. Ya Tuhan kasih lagi Putin Xi Jinping itu untuk gencet lagi deh orang China begitu ya. Gitu. Jadi seperti demikian ya. Ya itu cuman ucapan yang mau menguntungkan ajaran Marxis, tapi ajaran Marxis yang hancur sekarang. Baik, Pak. Selanjutnya, bagaimana kita mengerti Matius 5 ayat 20 bagian unless your righteousness surpasses that of the Pharisees? Apakah kita harus lebih rohani dari orang Farisi? Ya, jadi sebenarnya kalau jadi gini, misalnya lalu kita agama hati baca Alkitab nggak? Oh, tentu kita harus baca, begitu ya. Justru, nah itu kembali kepada maksud yang sesungguhnya daripada baca Alkitab ya. Oh, kita membaca Alkitab itu karena kita rindu akan firman Tuhan, kita rindu akan Tuhan ya. Sehingga kita itu kalau saat teduh itu merupakan kehausan bagi kita, kegemaran ya. Seperti dikatakan oleh pemazmur kan, wah aku menggemari Tauratmu, begitu kan? Aku cinta akan Tauratmu. Tauratmu tuh serasa seperti madu, begitu kan? Nah, jadi kita baca Alkitab bukannya artinya mentang-mentang kita spiritual, lalu kita nggak baca Alkitab, nggak berdoa. Justru enggak, begitu kan? Kita tuh makin lebih rajin daripada mereka karena saya haus baca firman Tuhan. Karena ini adalah ajaran daripada Tuhan yang sangat mengasihi saya. Inilah the love letter of God for us, begitu kan? Surat cinta Tuhan loh buat kita loh, gitu. Masa gua nggak baca tolol amat gue, gitu kan? Kita kalau dapat, tapi Anda sekarang udah nggak zamannya lagi surat-suratannya. Pada waktu zaman saya itu masih surat-suratan begitu ya. Nah, kalian mau WA aja ya, gitu kan? Mau email juga udah nggak sempet kan? Sekarang WA, say, gimana say, gitu kan ya, begitu. Nah, tapi kita kalau dulu misalnya kita dapat surat dari pacar kita, masa kita tidak rindu untuk membacanya, ya? Bahkan kita sayang-sayang, gitu kan? Ya, kita baca ulang-ulang, begitu kan? Karena ini dari pacar, begitu. Demikian juga Alkitab, ya, God's letter. Nah, jadi di dalam hal inilah, kalau kita yang namanya spiritual lalu nggak doa, nggak baca Alkitab, nggak ke gereja, itu justru menunjukkan are we really spiritual? Ya, meskipun kita mengikuti agama daripada orang Farisi, yaitu dengan baca Alkitab dan berdoa dengan pergi ke bait Allah misalnya dan sebagainya, ya. Tapi kalau kita tidak begitu, menunjukkan kita apa betul nih kita cinta Tuhan, gitu kan? Bisa begitu, gitu. Nah, jadi gini, di luar sepertinya sama ya, di luar sepertinya sama, ya, baca Alkitab. Tapi kembali seperti yang Tuhan Yesus katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Nah, persoalannya sama-sama baca Alkitab nih. Tapi persoalannya hatinya jauh nggak daripadaku. Begitu kan? Nah, itu menjadi itu. Tapi kembali kan ke hati. Yang tahu siapa? Tuhan. Jadi kita nggak tahu kan, begitu kan? Tahu dia jadi mualaf, begitu. Padahal rajin berdoa, misalnya begitu kan? Nah, pada waktu dia mualaf, misalnya kita baru tahu bahwa dia bukan hatinya, begitu ya, penampakannya aja, begitu. Seperti orang Farisi, begitu. Ya, jadi tetap
Bukannya berarti saya bilang jangan berdoa, jangan baca Alkitab, ya. Nah, seperti yang kamu katakan tadi Matius 5 itu, kalau kamu kerohaniannya tidak seperti mereka, kamu juga diragukan apa kamu cinta Tuhan, begitu, ya. Baca Alkitab, dia nggak mau, bilangnya cinta Tuhan, gitu. Jadi luarnya sama, ya, luarnya sama, tapi dalamnya itu yang berbeda. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya lagi, masih diberikan kesempatan. Boleh langsung ya? Ya, boleh, Boleh. silakan. Yang tentang perpuluhan tadi, Pak. Kalau saya lihatnya, banyak orang tidak memberi perpuluhan Ya. karena alasan mereka tidak ada langsung perintah di perjanjian baru. Itu adalah prinsip perjanjian lama. Dan alasan mereka tidak memberi perpuluhan, kita hidup di dalam anugerah. Sehingga itu tidak menjadi kewajiban lagi gitu, Pak. Yang saya lihat alasan orang Kristen tidak memberi perpuluhan lagi atau tidak merasa itu wajib. Oke. Ya. Gimana Pak? Yang saya mau lihat apakah ini yang benar begitu, Pak? Oke. Ya. Kalau menurut saya orang yang bertanya mengenai perpuluhan itu sebenarnya orang yang pelit kali ya. Sebab kalau dia mau kasih ya kasih aja. Kalau dia nggak mau kasih ya udah aja, nggak kasih, kenapa pakai ribut begitu ya. Emang Tuhan perlu begitu ya. Nah tapi mereka sengaja untuk mengemukakan argumen tersebut untuk menjustifikan diri, untuk membenarkan diri. Oh, tidak ada 10% di dalam Alkitab begitu. Betul tidak ada 10% di dalam Alkitab secara apa ya? Secara implisit secara eksplisit begitu kan. Tidak ada pengulangan ayat itu ya. Tapi kalau kita lihat begini, kita lihat Roma pasal 12 ayat yang pertama misalnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, jadi kalau kita memakai alasan bahwa di dalam perjanjian baru tidak ada ayat mengenai persembahan, oke, fine, ya, tidak ada sama sekali ayat harus 10% lagi ditekankan kembali. Padahal itu sudah merupakan satu hal yang tidak usah ditekan-tekan lagi. Ya, itu tetap keluar dalam zaman ini ya karena banyak orang pelit, begitu kan? Ya. Nah, tapi begini. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah, ini eksplisit kan? Mempersembahkan tubuhmu. Artinya apa? Artinya, you are 100% is God. Gitu. Jadi kamu itu adalah milik Tuhan 100%. Dan pengertiannya itu adalah pengertian seperti budak pada waktu yang lalu. Si budak ini kalau kawin punya anak, anaknya itu pun bukan punya dia, punya majikan. Begitu. Jadi kita yang di dalam era perjanjian baru ini, kita tidak 10% lagi kasih Tuhan, 90% buat kita. We are 100% for God. Persembahkan tubuhmu. Begitu. Jadi kita ini orang Kristen 100% punya Tuhan. Apa yang lu kasih 10%? Terus 90% lu pakai seenaknya. Padahal itu punya Tuhan kan. Kamu itu milik siapa? Milik Tuhan. Sudah dibayar. Harganya lunas. Gitu kan? Dibayar oleh darah Kristus. Lo sekarang masih ribut 10%. Begitu kan? Jadinya kamu itu semua itu punya Tuhan.
Apalagi duitmu, rumahmu, anakmu, istrimu, semua punya Tuhan. Begitu. Jadi, kok kamu ributin 10%? Kamunya aja tuh hambanya aku gitu kan. Punyanya aku udah bayar gitu kan, harganya untuk beli kamu, begitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita di dalam zaman perjanjian baru ini artinya justru tidak harus 10%, ya, tidak harus 10%, tapi 20%, 30%, begitu kan. Sampai beberapa kesaksian, saya lupa siapa namanya, dia kasih 9, kalau nggak salah yang ciptakan silet, apa kalau nggak salah, ya, dia kasih 90% duitnya untuk pekerjaan Tuhan. Dia cuma pakai 10%. Begitu. Karena nggak ada peraturan. Memang perjanjian baru, tapi kamu sendiri punya Tuhan. Begitu. Ya, kamu boleh pakai itu uang siapa? Uang Tuhan, enak aja loh. Begitu kan? Kita beli mobil, kita beli ini untuk kesenangan kita. Begitu. Nah, saya di dalam aplikasinya, saya tuh kalau yang gede-gede, saya mesti tanya Tuhan. Kalau apa namanya? Kalau saya mau makan, Tuhan, boleh beli nasi goreng apa gado-gado? Tuhan gaplok kali sebel dengarnya begitu ya. Pikir sendiri begitu kan ya. Tapi hal-hal yang besar ya. Kalau misalnya dulu ya, sekarang udah nggak punya mobil. Dulu saya mau beli mobil misalnya. Saya tanya Tuhan dulu loh. Sebab uangnya bukan uang saya kok, uang Tuhan. Kalau saya mau beli mobil untuk saya tanya dulu Tuhan. Tuhan boleh beli mobil enggak? Begitu kan? Nanti kalau hati kita sejahtera seperti biasa ya, kita sudah doakan, terus tidak ada tuntutan apa dari Tuhan, ya sudah saya beli begitu. Merek apa juga saya tanya, tetap sama Tuhan, boleh nggak yang ini? Itu begitu di dalam pelaksanaannya begitu ya. Soalnya bukan duit saya cuma pinjam duitnya Tuhan dipakai begitu. Jadi seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, ada pertanyaan berikutnya dari Wan Pang. Terima kasih untuk paparan Pak Hendra, sangat inspiratif. Bagaimana melatih spiritualitas supaya tidak terjebak dalam religiusitas? Saya dengar Pak Hendra mendorong anak muda untuk melatih Lexio Divina. Bagaimana kalau dibanding dengan Taise? Apakah ada metode yang sama untuk karakter beda? Salam sehat, Ikhwan. Jadi begini, kita jangan jatuh kepada metode begitu ya. Kita Christianity is relation begitu kan. Jadi kekristenan itu adalah hubungan bersama dengan Kristus, berjalan bersama dengan Dia, bergaul bersama dengan Dia, begitu kan? Yang ditulis di dalam Kejadian pasal 5 misalnya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul di situ dipakai dalam bahasa Ibrani adalah kata halak ya, yang artinya berjalan. Kata halak itu dipakai di dalam Kejadian pasal 3 ya. Ketika manusia itu mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang sedang berjalan di dalam taman pada hari yang sejuk. Nah, kata halak itu sama dipakai ya. Jadi berjalan bersama gitu kan ya. Jadi dalam hidup kita ini ya, misalnya kita berdoa jam 12 malam gitu. Apa itu spiritual? Enggak, itu mistis kali ya. Tapi enggak, kita every day gitu, kita terus berjalan bersama dengan Dia. Ya. Kita bisa anytime kita berdoa, enggak usah tunggu waktu doa dulu nanti misalnya setiap Rabu saya berdoa jam 7 gitu. Enggak usah kan, atau nanti setelah tidur saya baru berdoa. Langsung aja kita berdoa sama Tuhan. Misalnya begitu. Dan di dalam kehidupan sehari-hari itu kita melibatkan Tuhan. Yang namanya berjalan bersama menurut saya dalam urusan apapun kita melibatkan Dia. Begitu. Jangan cuman dia tuh cuman kita buat teman kita doa, berdoa, menunjukkan doa kita pada malam hari. Enggak gitu.
ya, kan kita berjalan bersama. Tentu ada beberapa metode yang kita pergunakan, ya, tapi kita tidak usah mutlakan begitu. Tapi yang saya ingin teman-teman juga boleh mencobanya, begitu kan? Jadi minggu depan kita akan mengadakan satu spiritual exercise, begitu ya. Di situ teman-teman saya minta boleh berada di dalam sebuah ruangan yang tidak terganggu, terdistraksi gitu ya. Kalau misalnya ada anak kecil, sementara ya dipegang dulu lah sama siapa begitu ya. Kalau bisa tentunya. Tentu saya juga mengerti persoalan masing-masing ya. Tapi kalau bisa kita cari tempat yang di mana kita bisa sendiri, tidak terganggu oleh apapun ya. Misalnya kita juga bisa membuat sebuah suasana di rumah kita itu sedemikian bisa memberikan suasana yang enak bagi kita untuk berdoa, untuk berini dengan Tuhan, begitu ya. Nah, saya rasa itu sangat baik dan kita akan coba pada minggu yang akan datang. Jadi minggu akan datang kita temanya itu adalah spiritual exercise ya. Saya hanya mengajar Anda itu solitude ya, kita berdiam diri di hadapan Allah, gitu, menantikan Allah, begitu ya. Jadi itu yang saya. Jadi minggu depan kira-kira itu seperti biasa kan di depan kalian ya. Setelah itu saya akan bahkan firman dulu. Lalu kemudian kita melakukan exercise-nya. Ya, saya akan membiarkan Bapak Ibu sekalian mungkin Bapak Ibu kalau disuruh berdoa kuat berapa lama ya? Jangan bilang 3 menit ya. Ya nanti kita lihat ya sekitar 10 menit atau 15 menit kita nggak ada tanya jawab nanti ya, kita tapi lakukan exercise gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa sedikit kasih lampu yang remang-remang begitu ya, atau Bapak Ibu pakai lilin kayak boleh aja begitu ya, untuk belajar berdoa di hadapan Tuhan gitu. Minggu depan saya pimpin spiritual exercise. Tapi kalian boleh juga berdoa ya. Saya tuh pegang ayat ini loh, Hosea pasal 6 ayat 3. Ya, Anda bisa catat juga Hosea 6 pasal 3. Barang siapa yang mencari Allah dan sungguh-sungguh mencari Allah, dia pasti akan muncul seperti fajar pagi hari. Jadi artinya kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, ya memang ketemu Tuhan itu selalu bersifat pasif, ya. Perjumpaan itu selalu adalah inisiatif daripada Tuhan. Tapi sebaliknya Tuhan juga izinkan kita kalau kita sungguh-sungguh kepengen ya untuk mencari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan dirinya seperti fajar pagi hari begitu. Nah, kalian bisa berdoa selama 1 minggu ini Tuhan bermurah hati kepada teman-teman sekalian sehingga kalian tuh bisa betul-betul mendapatkan sesuatu pada minggu depan begitu. Bisa mendapatkan sesuatu pada minggu depan. By the grace of God. Berarti rekan-rekan jangan sampai melewatkan minggu depan gitu ya. Oke, selanjutnya ya Pak. Yuk. Pak, apakah dapat dikatakan bahwa ada orang-orang Kristen yang menjadikan agama sebagai candu sehingga datang beribadah karena mengalami pemuasan emosi dalam pujian penyembahan dan juga dengan khotbah-khotbah yang memberikan harapan-harapan yang menyenangkan seperti pasti sembuh, pasti sukses, berkat-berkat pasti tercurah, mukjizat pasti terjadi dalam hidupmu, pasti hidup dengan sukses, berkelimpahan dan masalahmu Tuhan akan selesaikan, musuh-musuhmu akan disingkirkan dan lain-lain. Apakah hal seperti itu benar, Pak? Saya rasa memberikan false hope ya,
harapan palsu itu sesuatu yang tidak baik ya bagi kekristenan ya, sehingga kita itu dipelihara di dalam sebuah kekristenan palsu begitu ya. Kalau kita spiritual, kalau kita religious, barangkali ya harapan yang diberikan mereka, kita tuh pasti akan sukses, kita pasti akan makmur, kita tidak akan mengalami penderitaan, tidak mengalami kesukaran. Itu semuanya adalah harapan palsu yang diberikan oleh gembala-gembalanya yang palsu ya, karena firman Tuhan nggak pernah ada begitu ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ya harus menderita di atas kayu salib begitu kan. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 3 misalnya ayat 10-11 begitu kan, yang kukendaki kata Paulus adalah mengenal Dia, dan persekutuan dalam penderitaannya begitu kan, mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaan. Kalau ayat ini dikotbahkan di gereja tertentu, si pengkhotbah selanjutnya udah tidak boleh khotbah di situ lagi seumur hidup. Begitu. Ya, mereka kan itu memalsukan Injil kan. Jelas kok ada di dalam firman Tuhan, kita harus bersekutu di dalam penderitaan Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa lalu kemudian menghilangkan hal-hal tersebut dan memberikan harapan-harapan palsu, begitu ya. Memang kalau kita lihat cara hidup daripada mereka ya, kalau bicara jujur, saya juga ikut iri sih, gitu ya. Mereka cara hidupnya itu wah, gitu ya. Bisa kalau ke Israel bawa satu ini suster 5, gitu ya, anaknya 5 mungkin ya. Ajak istri, begitu kan, ajak mama mertua, ibu mertua, wah pokoknya satu van penuh itu, belum bodyguardnya, wah udah. Kalau melihat cara hidup mereka mah kita iri hati dong, begitu ya. Namanya juga manusia. Tapi sayang sekali ya, mereka itu memberikan hal yang palsu, artinya yang cuma memberikan harapan palsu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Juga begini ya, kita kalau ke gereja, nah ini juga salah satu hal itu sih ya yang menjadi kesalahan di dalam kita beribadah itu. Seperti sekarang ini ya, misalnya kita ibadah itu secara online, begitu kan? Kita sudah merasa puas. Sebab apa? Kita berprinsip itu kalau ke gereja itu dengar firman Tuhan, begitu. Nah, ini saya udah dengar firman Tuhan, meskipun secara virtual, meskipun secara online, begitu kan? Kita merasa saya udah ke gereja, saya udah ibadah. Is that so? Begitu kan? Apakah demikian? Nah, menurut saya tidak begitu ya. Nah, lalu kemudian kita senang dengar khotbah yang bagus nih ya. Kita mendengarkan kebenaran itu mendengarkan kebenaran itu kita girang loh. Seperti kamu misalnya kuliah dengar, oh begini ya, senang loh kita. Kita pada nature-nya tuh kalau mendengarkan kebenaran itu kita senang begitu ya. Tapi apa benar kita tergerak oleh firman Tuhan dan mewujudkannya dalam kehidupan kita, itu hal lain. Ya, makanya kita lihat pada saat sekarang ini udah gereja dibuka, mereka tetap senangnya online. Kenapa? Kan nggak usah itu kan, nggak usah bayar harga kan, ya. Mesti bangun pagi-pagi, nggak usah. Ini 5 menit sebelum mulai ya baru bangun cuci muka lalu duduk depan TV depan HP begitu kan ya. Belum sempat ganti baju tuh kalau 5 menit sebelumnya kan ya, paling baru ya sikat gigi lah barangkali gitu.
sambil minta kopi gitu sama istri ya, bikinin kopi dong mah gitu nih sekalian sama pisang goreng ya, lapar gitu kan. Enak kan dengar ibadah itu sambil minum kopi, sambil makan pisang goreng atau roti begitu kan, nikmat kan, makanya orang nggak mau kembali ke gereja. Gitu. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak. Pak, bagaimana kita bisa peka mendengar suara Tuhan dan tidak terjebak itu sebagai keagamaan, tapi menjadikannya sebagai spiritualitas? Menurut saya ya, manusia itu sangat berhubungan sekali dengan Taman Eden yang dilukiskan di dalam Kejadian pasal 2 begitu oleh Musa begitu kan, kitab Kejadian itu misalnya. Jadi kita bisa melihat bahwa seperti tadi saya katakan bahwa kita tuh di Taman Eden tuh mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya, sampaikan ketika mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, begitu kan? Adan dan Hawa itu tahu ini bunyi langkah Tuhan Allah loh. Bukan gajah kayak, bukannya simpanse kayak, bukan macan, bukan siapa begitu. Ini Tuhan loh. Sebab apa? Mereka tahu. Sebab mereka familiar dengan Tuhan. Mereka biasa bergaul dengan Tuhan. Ya, ada teman saya, dia punya suami ya, dan dia tinggal bersama iparnya, adik daripada suaminya ya, 2 orang begitu. Saya nginep di rumah mereka nih gitu kan. Lalu kemudian ada suara motor nih datang. Tiga semua naik Honda yang sama ya, motor Honda, mereknya sama, cc-nya sama, tipenya sama, semua sama deh begitu ya. Lalu kemudian kedengaran nih bunyi motor, start gitu ya. Terus saya bilang sama istrinya, itu suamimu ya? Enggak Pak, bukan. Itu ada ipar yang ke-1, misalnya gitu ya. Loh, saya bilang, itu kan motornya tiga sama. Bagaimana kamu bisa bedain? Oh, beda Pak. Bedanya apa? Ya beda, kayak gitu kan. Kamu kalau dengerin saban hari bisa tahu tuh. Ini motor suami, ini motor ada ipar 1, ini motor ada ipar 2. Begitu. Kalau saya dulu cuma bisa bedain mana Honda, mana Yamaha, begitu, mana Vespa, begitu ya. Ini motor sama bisa bedain nih. Begitu. Yang ini lebih kasar, yang ini lebih halus, begitu kali ya. Nah, jadi mereka bisa tahu tuh kenapa? Karena perhatikan saban hari. Begitu juga dengan manusia, gambaran manusia itu waktu mereka berjalan-jalan di dalam taman, di dalam pada hari yang sejuk. Nah, tahu dari mana? Itu karena hasil mereka bergaul dengan Tuhan. Nah, jadi dari situlah kita melihat bahwa kita punya yang namanya spirituality itu bukan sekedar menjalankan syariat Kristiani, begitu kan? Harus berdoa, harus ini, harus puasa, harus ini, harus itu, harus ini, harus ini. Maka spiritual tidak. Ditentukannya dengan spirituality itu apa? Kamu berjalan dengan Tuhan setiap hari. That is spirituality. Saya membaca satu artikel ya yang melaporkan hasil riset daripada Barna ya. Barna Group itu di Amerika sangat terkenal sekali untuk riset-riset begitu kan. Jadi salah satu hasil riset begini. Kenapa spiritualitas itu tidak diajarkan di gereja? Nah, hasil daripada riset dari Barna kita bisa tercengang loh ya. Sebab apa katanya? Sebab bahkan pendeta-pendeta pun tidak mampu melukiskan secara definitif apa itu hidup spiritual. Bagaimana mereka mau ngajar ke jemaat? Jadi mereka yang mereka lihat apa? Religiositas kan. Baca Alkitab, doa. Nah, kita guru sekolah minggu kan ajarnya apa ya?
apa ya? Baca Alkitab, Baca doa. kitab suci, doa Oh, tiap baca hari. ya itu dia. Baca kitab suci, doa tiap Tiap hari. Gitu kan? Kalau mau tumbuh gitu ya, emangnya otomatis tumbuh. Kan saya bilang tadi banyak yang baca Alkitab malah hatinya busuk, begitu kan? Doa saban hari, minta kebutuhan dia semuanya, gitu kan? Malah doain musuhnya cepat mati, begitu kan? Begitu. Nah, jadi nggak bisa itu ya, itu menjadi spiritualitas, itu cuma religiositas itu kan, ya gitu. Baca Alkitab, doa. Tapi kan yang kita ajarkan kepada anak sekolah minggu begitu. Karena kita juga diajarin sama pendetanya ya begitu, baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh gitu. Padahal sungguh mati nggak tumbuh. Yang bikin tumbuh adalah ya berjalan bersama dengan Tuhan. Begitu. Nah, justru menurut Barna itu sangat disayangkan sekali adalah kami nih hamba Tuhan tidak menjelaskan kepada jemaat what is spirituality, what is live spiritually, begitu kan? Hidup secara spiritual. Yang kita ajarkan cuma hidup religiositas paling gampang. Cuman ajar baca kitab suci, doa tiap hari. Ya udah, kalau mau tumbuh ya udah beres. Kita ngajarin cuma begitu. Pantas spiritualitas jadi nggak muncul. Ya, terima kasih Pak. Saya sebagai guru sekolah minggu jadi ini. Maaf, bukan buat sengaja-sengaja ya. Insight bagus. Oke, selanjutnya ya Pak. Pak, bagaimana kita menyikapi perbedaan tata cara beribadah seperti baptis selam versus percik, baptis anak versus dewasa, musik konvensional versus kontemporer, dan lain-lain yang sering jadi batu sandungan bagi sesama Kristen yang berbeda gereja? Iya, betul. Itu sebenarnya menjadi religi kan. Kita percaya baptisan itu selam, maka kita mengharuskan orang diselam. Kalau diselam belum dibaptis, begitu kan? Ya. Nah, terus udah gitu mengharuskan ini, mengharuskan itu. Menurut saya itu religi, begitu. Jadi sebenarnya kalau saya pegang sebuah gereja ya, misalnya mereka mau menikah nih, orang yang menikah tentu harus dibaptis dulu ya. Jadi dia tuh harus sudah Kristen kan, kita menganut bagaimana terang dan gelap dipersatukan, begitu ya. Nah, jadi kalau bagi saya ya, apakah dia baptisan selam, apakah dia baptisan percik gitu ya, asal jangan baptisan bendera ya. Baptisan bendera seperti Bala Keselamatan kalau saya tidak salah, dengan bendera begitu ya. Itu tidak ada loh di dalam Alkitab ya. Pokoknya dibaptis dengan air atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, itu pasti kami terima begitu. Prinsipnya begitu. Yang membedakan adalah caranya kan, selam lah, percik lah. Ya kalau kita banyak air ya selam ya nggak apa-apa lah, selam ya, selam. Kalau kita airnya sedikit gitu ya, misalnya di daerah di Kalimantan itu dapat air bersih susah loh. Kalau mau dibaptis benar-benar diselam, dicemplungin ke selokan loh yang bau banget, begitu kan? Nggak ada air bersih. Mereka gigi sampai hancur karena mereka minumnya air hujan, nggak ada mineralnya kan, begitu. Tapi sekarang udah ada aqua, puji Tuhan. Ya gitu ya. Jadi bagaimana baptisnya itu pakai air selokan, begitu kan? Ya nggak usah percik aja, gitu. Pakai aqua segelas cukup untuk 30 orang langsung. Airnya dikit-dikit aja gitu. Kayak kalau air banyak mau cemplungin aja nggak apa-apa toh, gitu kan. Yang penting betul-betul dia dibasuh oleh darah Kristus, itu yang paling pentingnya, begitu. Jadi betul kita menghindarkan ya dari keributan-keributan di dalam gereja hanya karena membahas soal-soal religi seperti itu. Tapi ya gereja-gereja sangat menekankan itu kan, ya.
Kalau nyanyi ini itu tidak memuji Tuhan. Kalau pakai drum itu alat setan. Padahal yang mainnya tuh bukan setan loh, Sally. Nama family name-nya itu bukan Tan, tapi Lim, gitu kan? Jadi enak aja dia bilang setan, gitu kan? Nah itu semua itu. Kalau ini kawin itu mesti begini, hari Sabtu harus kawinnya hari Sabtu. Mana ada ayat Alkitab bilang kawin harus hari Sabtu, begitu kan? Cuma pertimbangan praktis, kalau hari Minggu tuh nggak ada waktunya, begitu. Tapi kalau gereja sepi ya, nggak ada kegiatan, habis kebaktian, kawin Minggu, ya nggak apa-apa kawin Minggu. Kawin Jumat boleh nggak, yuk? Ya boleh aja. Boleh, Pak. Jumat berkah, hari PKM baik. mulainya hari Sabtu, ya kita kawin dulu dong, daripada tunggu lagi nanti, gitu, atau kapan. Gitu kan, gitu. Jadi jangan kita berkelahi karena soal-soal religi, begitu. Jangan mau buang waktu begitu di gereja untuk hal-hal religius, begitu. Ya, ini pertanyaan lanjutan dari sebelumnya nih Pak. Bagaimana cara sederhana mengajarkan kepada anak pribadi mungkin dan anak sekolah minggu tentang spiritualitas, sedangkan mungkin mereka belum paham dan mereka taunya praktek keagamaan seperti doa, baca firman Tuhan dan lain-lain. Nah, kita yang ajarin tuh ya, bukan anak-anak bisanya begitu ya. Kalau menurut saya ya, untuk anak-anak itu ya, misalnya, saya suka bilang kepada teman-teman gitu ya, ayo mau makan, doa dulu, begitu kan? Terus diajarin doanya kan, Tuhan Yesus, terima kasih atas makanan ini gitu, gitu ya. Dan kita sampai tua juga doa makan tuh doa dari sekolah minggu kan, ngaku nggak? Kalau doa makan, kecuali kalau kita disuruh doa di depan umum, baru kita doanya, wah Tuhan Bapa kami yang memberikan, berkati tangan-tangan sungguh-sungguh mati, gue nggak tahu tangannya mana, bantuin bikin masak ini, gue nggak perhatiin juga, cuma doa kita kan supaya bagus kan, tangan-tangan yang sudah mempersiapkan semua ini, bohong lah, begitu ya. Tuhan bilang sebel amat gue katanya gitu kan, ya. Nah kalau menurut saya anak-anak itu tuh anak-anak itu memang tidak berpikir konkret ya. Kalau kamu melihat development psychology, anak-anak itu lebih berpikir secara imajinatif justru anak-anak, karena mereka belum berpikir konkret gitu. Nanti kalau sekarang sih lebih cepat ya, mungkin kelas 5, kelas 6 udah mulai bisa berpikir konkret begitu ya. Tapi anak-anak yang lebih kecil daripada itu, menurut saya mereka mempergunakan imajinasi mereka begitu. Nah, kalau menurut saya ya, di sekolah minggu itu justru yang kita ajarkan kepada mereka itu adalah relasi, bukannya syariat Kristiani, apalagi hafal ayat, otak yang itu, yang pinter hafal, yang bodoh kita bilang imannya kurang nih, ayat aja nggak hafal, gitu kan? Padahal belum tentu. Yang pinter padahal busuk, yang nggak hafal-hafal hatinya baik, misalnya kan, belum tentu dong. Nah, yang kita ajarkan seperti itu, hafal Alkitab, hafal cerita. Orang tua kalau anak pulang sekolah minggu, guru cerita apa? Oh, cerita Samson. Samson kenapa? Samsonnya mau kawin, begitu kan, misalnya kan, gitu. Nah, jadi kecerita gitu kan? Loh enggak. Yang kita ajarkan kepada anak justru dari anak adalah relasi. Yang relasi. Ya, jadi anak-anak, kamu nggak dikasih makan ya sehari entar mati. 1 kali nggak makan, puasa, ikut puasa nih bulan puasa, gitu kan?
lapar. Kamu lihat kan, makanan itu Tuhan kasih. Tuhan kasih kita bisa makan setiap hari. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Ayo kamu mesti mengucap syukur, Tuhan baik sekali sama kamu kan? Gitu kan? Gitu. Tuhan dengar doa kamu. Tuhan sama kamu kok. Begitu kan? Nah, jadi kita mesti gambarkan kepada mereka a God who really exists with us, gitu ya, who really beside us, begitu kan, di samping kita, bersama dengan kita, begitu. Kita harus yang konkret seperti itu tuh ya, dan mereka nanti jalankan dengan imajinasi mereka, begitu. Jadi bukan do the Christian method, Christian way, begitu kan ya. Kalau makan mesti doa ya, mesti doa dulu, gitu kan? Nah, kita kan ajarin religi itu. Hati kamu mengucap syukur nggak? Terima kasih nggak? Mungkin kamu makanan enak, kamu bisa mengucap syukur. Makanan pakai bayam, kamu marah-marah, begitu kan? Nah, betul nggak kamu mengucap syukur, gitu kan, sama Tuhan? Oke, Mama ajar kamu ya, hari ini tidak kasih makan, biar kamu tahu apa yang namanya lapar. Nah, tapi kalau kamu bisa makan, itu Tuhan yang kasih. Itu sebabnya kita mengucap syukur selalu kan, karena Tuhan kasih makan kita pada waktunya. Begitu. Gitu. Jadi yang terpenting adalah itu anak selalu diajar mengenai relasinya dengan Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang nun jauh di sono, begitu. Ya. Betul-betul living Christ who live beside us, yang hidup bersama-sama dengan kita, begitu. Oke, terima kasih Pak. Gitu sih. Iya. Baik, terima kasih rekan-rekan, terima kasih Pak Hendra untuk pemaparan hari ini. Kita sudah pada penghujung GCLC hari ini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan berikutnya bisa ditanyakan di sesi selanjutnya minggu depan. Dan jangan lupa minggu depan kita mempersiapkan diri begitu ya. Tadi seperti yang dikatakan Pak Hendra, kita akan exercise sehingga kalau bisa rekan-rekan mempersiapkan diri secara fisik, tidak sembari di jalan, sudah sampai di rumah dengan kondisi yang kondusif begitu. Ya, dipersilakan Pak Hendra mungkin menutup GCLC ini dengan doa. Dengan doa? Ya. Ya. Doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk pertemuan kami pada hari ini, pada malam hari ini bersama dengan teman-teman, dan kami sangat bersuka cita kalau Tuhan juga boleh menjelaskan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu semua yang mengikuti kami pada hari ini. Biarlah Tuhan boleh berkati, dan minggu depan ya Tuhan, di dalam exercise yang kami kerjakan, hanya Tuhanlah harapan kami, hanya Tuhanlah pertolongan kami, hanya Tuhanlah yang menjadi pengalaman kami. Dan biarlah Tuhan boleh mengasihi, bermurah hati, memberikan pengalaman kepada anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.